Mau saling minal aidin dulu tuh katanya. Mohon maaf lahir batin. Ya. Igun, Ruben. Kalau masih bisa bahasa Indonesia, gue pikir udah bisa Jepang, weh. Enggak bisa. Gua di sana juga ngomongnya nggak bahasa Jepang. Berarti di sana nggak ngomong? Nggak, gua ngomong tapi pakai bahasa Mandarin. Alhamdulillah 2 kali ngomong, gua ditabok sama orang Jepang. Jadi kalian tuh liburan bareng apa ketemu Enggak. terus? Agak, emang kalau sama Sebenarnya dia awalnya mah. gue mau ke Jepang, Oh, terus ya, tiba-tiba nggak tahu, iya. runut pada ke Jepang semua. Tapi akhirnya ketemu semuanya nggak tuh? Dia sama dia mah kayak jodoh lagi keluar dari Iya. restoran tiba-tiba gini. Heh, lah, lu Wendy? Iya, Gitu. Gue mau kesel dah. Gue baru mau makan, tiba-tiba ketemu dia gini. Ah, bisa kali bayarin begitu. Ya kan ada Ayu, sekalian Kita punya Ayu. tayangan saat Ayu dan Wendy baru pulang liburan. Kita lihat ini. Baru pulang liburan. Nggak keluar tayangannya. Yuk, daripada ke Jepang lihat sakura, mas sebenarnya vendor-vendor wedding punya pohon-pohon begitu. Gak gitu. Bener nggak? Gak gitu konsepnya. Emang cakep banget itu sakura. Cakep banget. Oma bukannya kita ke Jepang, Oma. No, lihat no. Emang kemana? Cakep banget kan no. Cielah anggun di banget. sakura sayang. Iya, Sakura. abis ngeliat sakura langsung sakurata. Bagus banget. Iya, ini cerita kayak pulang les gitu ya. Iya. Lewat foto gitu ya. Nah, terus kalau pas basic makanannya apaan sayang? Nasi uduk? Enggak ada makanannya kue-kue kering biasa. Kue-kue lebaran? Kue-kue lebaran Enggak lah. Makanan-makanan Jepang lah. Contoh. Tapi pakai sambal terasi dari ini. Oh, lu bawa sambal saset? Bawa lah, kalau Bawa, nggak mah sambal selesai. saset. Itu foto Nih. di pohon sakura. Iya. Nah ini Jalanannya kalau beda nih. beda ini. Beda arah kayaknya Ini ya, lokasi beda yang arah. ini sebenarnya ini hari yang sama Ayu juga di sini. Emang gue di situ ya? Lah iya lu lu yang Itu di ngomong sama Osaka. gua. Osaka. Kita nggak ketemu. Kita nggak ketemu di Osaka. Kita nggak ketemu. Jadi pas gua lagi di pohon, Ayu lagi nganyut di kali. Bagus nih. Ya, begitu aja terus. Bentar ya, tenang ya. Nanti sama penonton kita ke Jepang ya. Amin. Aminin aja udah. Ya, dengerin. Yang namanya nanti kan maknanya luas. Iya. Coba, ada cerita apa dari lo coba? Kalau gue mah nggak ada cerita. Lu yang ada cerita Lu. apa? Lu Tiba-tiba. kayak begitu ya. Mentang-mentang gue dulu-dulu Iya, kemarin nggak pernah Kemarin cerita. pas lagi puasa, lu pada di situ lu kagak. Gak dia nggak ngomong apa-apa. Lu bisa ya mentang-mentang kemarin gue deket-deket sama orang gue nggak pernah cerita. Lu balas dendam ya, nggak mau cerita. Otaknya jauh banget deh. Jauh banget, nanti gua jawab semua di Kisio, oke? Ya Allah gue ini. Udah gak capek gue. Tapi gua WA Ruben tuh pagi-pagi tuh. Ngomong apa? Tiba-tiba Lebaran. bukan. Ben, Iya. istiqomah ya, gua bilang begitu. Nah kapan? Ada. Yang dia belum Dia mau. ajak sholat Jumat dari jam 11 ngoceh. Kecepetan kata dia. Repot, Wen, udah setengah 11 gue diteleponin, gue bilang Ustadznya juga belum jalan kali. Gue repot banget. Gara-gara Dia baru. bukan yuk, ini gara-gara dia mau senderan tiang atau nggak? Enggak. Lama banget, gue sebel banget. Kalau Igun jalan-jalan ini kameranya layarnya emang gelap apa gimana sih? Kita gelap banget. Kalau Igun jalan 11 emang dia pengen banget paling depan. Depan imam sekalian tuh. Justru Wen, gue kagak mau paling depan kan Om Pacete. Iya. Iya kan? Iya. Lah kagak ada senderannya. Iya, Lah gue nyari tiang. Lah kalau gue datangnya telat, tiangnya udah dipikir gue mau gini. Hei bangun lo, nggak mau. Iya. Lu pas Datang belum wudu, repot, wudu lagi, ini lagi. jangan kasih dia di bawah AC kalau sholat. Jangan kasih dia kalau dia di bawah AC lagi atahiyat dia begini miring. Pas sholat id, lu jam berapa? Gue jalan jam 6 kata dia gitu ya, jam 6. Gue 5.15 jalan sedang dong. Orang nggak macet ya kan, nggak apa. 5.20 gue kayak diteleponin utang, ngerti nggak lo? Gini
orang juga belum. Sayang, aku tuh ngebayanginnya kalau orang nih seumur umur kalau ngebayangin lihat sholat Id itu kan pada pakai koran kan. Bener. Di luar kalau udah nggak kebagian. Gue kagak mau pakai koran, gue maunya masuk dalam masjid. Bener. Jadi aku datang gue tinggal. Gue datang juga masih sepi, masih. Lah jalanan gue kan gede banget sayang. Orang lu jalan lu. Gue udah nyetir sendiri, gue nggak bisa buka wes, ya kan? Ya Allah, alhamdulillah sekarang kita satu server, satu tempat. Tuh. Kita udah geng Al Azhar ya. Iya, sekolahnya. Dia udah beda, udah Iya, kemarin kan lu kuliah di Tarkanita kan. Iya. Iya. Ya Allah. Ya udah jangan pada izin-izin lagi dong. Deh. Ya besok mau izin siapa lagi? Gue tanya siapa lagi? Mana lu, Doer? Enggak ada. Lu kalau belah dada gue brownies isinya. Pokoknya sekarang gini, Dik kemarin tuh udah sempat latihan public speaking. Nanti kalau pas gue izin, Dik gantiin. Dik gue kerja bikin viral dulu, jadi pas mau gantiin dia ngetop. Iya. Ini apaan sih? Oh iya. Mana? Ini Igun habis melakukan amal yang baik banget. Apaan Lo sayang? main dong. Apa sayang? Kalau laki lo tuh punya panti asuhan 100 anak. Masya Allah. Kalau dikirimin WhatsApp pada kagak dibales sih. Lah gimana mau balas orang kirimin WhatsApp minta dana gimana? Coba kita lihat dulu tayangannya ya, ini dia. Gitu. Jadi Gimana sih? di Apa mana sih ya? sayang harapannya Di mana itu? ya? Bogor. Bukan di Jakarta. dekat Puncak. Depok, enggak dekat Depok. Yang lapangan terbang itu apa tuh? Halim. Banteng. Ya, bukan Halim. Kalau lapangan Banteng yang ngapain? Pondok Cabe, ya. Pondok Cabe. Jadi suratul Quran ini pesantren yang tadinya tuh awalnya lokasinya dekat rumahku. Nah, satu dan lain hal akhirnya tuh dia digusur suruh keluar dari kontrakannya. Nah, alhamdulillah kita dapat tanah wakaf dan akhirnya kita bangun 8 bulan kemarin dan baru jadi. Jadi sekarang tuh anak-anak udah pada tinggal di situ. Udah ada tempatnya. Nah, aku juga udah koordinasi alhamdulillah sama Eno. Setiap bulan nanti kalau misalnya tiap habis gajian langsung potong kasih ke situ ya. Nah, gimana maksudnya? Maksudnya urusan. Langsung jadi langsung dipotong gini BPJS sekian, suratul Quran sekian. Nanti ntar terima 10 juta lah kita bulan. Pertanyaan gua. Iya. Maaf, pertanyaan gua. Iya, Men. Lu bikin panti asuhan. Iya, Men. Iya. Apa namanya rumah Al-Quran. Apa rumah debt collector gua ya? Jangan ngotong-ngotong aja bro. Iya. Nggak usah begitu, nggak usah begitu. Udah pokoknya udah ntar kita bantu upload Iya, aja pasti. deh ya. Iya, amal Iya, masing-masing pokoknya udah kayak dah. gitu. Iya, paham kan? Paham, Ci. Udah paham ya. Kita baca judul dulu ya. Ya Allah, pakai Masih. hati mana hatinya robek lagi. Udah jauh-jauh ke Jepang masih begini. Masih Wendy. Udah Wendy. Biarin apa Wen, lu salah lu sono kan. Masih Wen. Judul hari ini, judulnya adalah Ku tak bisa nyanyi. Tempelin. Pecah. Nah gitu. Buat apa dia ada pecahnya? Ya nggak ada cerita. Harusnya dari jauh. Ini simpen nih buat hot brownies. ya. Dan sekali ini kita kedatangan seseorang yang nggak bisa jauh dari almarhumah Eyang Titik Puspa. Kita panggil ini dia, Mbak Inul Daratista. Jangan bikin aku nangis ya. Mataku udah Mbak capek Inul, banget. sebelumnya kita juga menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dan kita juga ikut merasakan bagaimana kehilangan sosok yang begitu hebat. Tapi berbicara tentang Mbak Inul menemani almarhumah Eyang Titik Puspa hingga akhir hayat. Aku punya tayangannya dulu ya. Ini dia. Oke. Mbak Inul, sosok Eyang buat Mbak Inul itu kalau bisa diceritakan seperti apa sih?
Dia itu pahlawan ya, pahlawan dalam hidup saya. Wonder Woman juga. Yang tidak pernah berhenti untuk memberikan semua ilmu, pelajaran yang sangat berharga buat aku, dan segala-galanya. Mbak Inul, dulu waktu Mbak Inul pertama kali datang ke Jakarta meniti karir, kan terjadi polemik, permasalahan, ya kan? Dan Eyang berada di garda paling depan buat Mbak Inul. Sebelumnya memang sudah kenal sama Eyang pada waktu itu, apa Eyang secara spontan menghubungin Mbak Inul dan akhirnya kalian jadi dekat? Pertama kali saya nyanyi di Jakarta, itu saya show di mana aja. Dari hotel ke hotel, diundang acara di acara pejabat pun, Eyang itu selalu ngejar saya, nguber-nguber saya gitu, supaya kenal. Dan akhirnya saya juga dikasih tahu bahwa Eyang itu adalah sosok yang sangat luar biasa, maestro juga, oh orang besar ya gitu. Akhirnya jadi kenal, jadi akrab. Dan di situ persahabatan mulai dekat. Jadi kalau ada apa-apa gitu, Inul tuh larinya ke Eyang gitu. Apapun, dalam hal apapun, dalam hal kesusahan Inul, dalam hal kesedihan, kekurangan, kebutuhan, dan apapun yang Inul mau lakukan tuh selalu sharingnya sama Eyang. Biasanya Mas Adam bilang, yang aku gini-gini, coba rundingan sama Eyang, jangan dilangkahin gitu, biar nggak tersinggung karena dia kan orang sepuh kita gitu yang harus dihormati. Jadi apa-apa kalau misalkan ada hajat besar gitu, nggak tahu apa itu, baik masalah kehidupan rumah tangga aku, misalkan aku lagi nggak enak sama Mas Adam, curhatnya juga sama Eyang. Terus nggak lagi sedih, lagi ngapain gitu ya, sama Eyang juga. Jadi aku bersyukur sekali di 23 tahun saya di Jakarta itu, ternyata aku adalah yang dipilih Eyang untuk bisa menemani beliau sampai usianya selesai. Support apa sih yang berikan, yang Mbak Inul sampai sekarang nggak bisa lupain? Salah satu support. Semuanya, nggak bisa dihitung satu-satu. Karena dalam perjalanan hidup saya itu semuanya ada Eyang. Saya punya bisnis, di dalamnya ada Eyang Titik. Ketika saya bisa seperti sekarang ini, ada Eyang Titik di dalamnya yang ikut mensupport, ikut nasehatin, ikut segala sesuatunya. Bahkan ketika aku 2 tahun aku berhenti, kok nggak ngeluarin album Tondo, apa itu, apa kowe orang nyanyi meneh gitu, bikin lagu lagi gitu. Itu juga Eyang juga yang support. Sampai saya tidak bisa bayar cicilan rumah, terus sampai saya tiap hari makan tempe karena kan ya makan seadanya karena memang nggak ada uang. Itu Eyang juga yang minjemin. Jadi aku tuh kan diajarin Eyang Titik Puspa untuk belajar. Wah itu semuanya perhiasan, orang usah bikin palsu. Punya uang beli berlian atau emas, yang penting asli. Itu buat nabung kamu. Jadi aku tuh pernah nabung, baru-barunya itu punya cincin berlian. Tapi ketika itu pula aku tuh lagi dalam kesusahan, nggak punya duit gitu. Sedangkan aku tuh harus bayar ini, bayar itu, bayar anu gitu ya. Aku curhatnya ke Eyang. Aku mau gadain cincin yang cuman satu-satunya. Aku dikasih tahu sama Eyang, nih barangku tuh segini banyak loh. Nenekmu tuh nggak ada apa-apanya gitu. Ya udah, aku mau jual aja Eyang karena aku lagi perlu. Ya nggak usah dijual, taruh sini aja, taruh di rumah gitu. Terus panggil Bu Ida. Bu Ida itu almarhum sekarang, asistennya Eyang Titik. Yang kecil itu ya. Udah meninggal. Ambilkan uang di lemari katanya gitu. Pinten Bu gitu. Job ono 100 dah gitu. Masa kayak nol. Jadi uang cincin itu harganya 75 juta kalau nggak salah, 70 juta. Dikasih uang sama Eyang 100 juta kalau nggak salah. Iki pinjem nduk katanya gitu. Kowe nek duwe balekno meneh. Ambil ini barangmu gitu. Udah ndak usah dijual, ngisin-ngisini katanya. Baru punya cincin berlian aja dijual gitu. Itu kenangan yang ketika saya memang benar-benar butuh duit banget. Jadi kalau ditanyakan atau diceritakan ya momen yang dilewatin banyak sekali, nggak bisa satu-satu gitu.
Tapi katanya dulu Mas Adam sempat pinjam perhiasan Eyang buat modal nikah. Itu gimana ceritanya sih Mbak? Ini Mas Adam, cerita Iya. Mas Adam. Iya, kalau Mas Adam juga sama. Kan kita juga merintisnya dari nol ya. Jadi mas kawin yang dikasihkan ke saya juga dulu sama Mas Adam ya pinjem dari orang lain gitu, nggak tahu dari orang tuanya atau neneknya gitu. Seperti itu. Menjadi seorang Inul yang sekarang itu ya tidak semudah yang dilihat oleh orang lain sebenarnya gitu ya. Karena Mbak Inul melewatinya juga dari nol dan ada sosok-sosok, ada banyak orang hebat yang bekerja, ada banyak orang hebat yang berjasa juga untuk Mbak Inul, salah satunya Eyang Titi. Aku punya artikelnya lagi mau kita tanyakan, coba artikelnya mana? Silakan. Berbagai kenangan Inul Daratista tentang Titi Puspa, dipinjamkan uang hingga dibela saat dicekal. Iya ya, waktu ini juga rame yang Titik yang kembali pasang badan ya. Saya tuh sempat kan curhat juga sebelum saya ngambek ya untuk balik ke kampung halaman tuh. Aku mau mudik aja balik lagi ke kampung. Aku neng kene kayak gini dikuyo-kuyo, orang banyak yang nggak seneng sama aku. Aku pulang aja ke kampung. Orang usah nduk, lagian juga aku juga belum punya rumah gitu. Nggak apa-apa aku kerja di sini honor 50.000 tapi aku nggak diapa-apain banyak orang gitu. Ya udah akhirnya aku disuruh Eyang balik gitu. Sempet Eyang juga ke Surabaya tapi yang nemuin itu emak bapak saya. Karena saya masih belum bisa mau balik gitu. Tapi ketika itu Pak Sutioso udah bilang, "Kowe kudu balik saiki. Kok butik udah ke Surabaya gitu, udah ngerayu kamu ndak balik gitu." Sampai segitu Eyangnya sama saya. Nyamperin Mbak Inul gitu ya. Iya. Oke. Mbak, sepatah hati apa sih Mbak Inul saat dengar kabar Eyang meninggal? Oh, patah hati sekali. Karena kan di akhir-akhir kemarin yang aku ajak waktu habis dari Brownies ditanya, Eyang Oma. Master Igun, Mas Iwan, kamu mau kemana Mbak? Nggak kemana-mana aku gitu. Ah bohong, mau kemana Mbak gitu kan? Aku mau ke tempatnya Eyang, aku ikut gitu. Jangan, soalnya Eyang kan nggak boleh ada siapa-siapa gitu. Nggak apa-apa Mbak, sama aku aja gitu kan. Oh, nggak apa-apa kalau aku mah, Eyang mah udah, ntar kalau dimarahin nggak apa-apa lah gitu. Biar aku aja yang dimarahin. Aku sempat ngajakin Ke apartemen ya. Pada waktu itu tuh kayaknya masih tahun lalu deh, sebelum tahun baru. Iya. Jadi waktu itu tuh Eyang baru saja jatuh dari kamar mandi atau jatuh dari mana gitu. Terus dia terbaring ya. Terbaring dan kita waktu itu sempat nengok ke sana. Terus abis itu Eyang sempat pulih ya. Sempat beberapa kali show, Iya. sempat jalan-jalan. Itu udah aku kan udah bolak-balik ke sana kan gitu, mau perlunya apa kadang-kadang ini. Tapi kamu jangan ngomong-ngomong sopo-sopo menen Dok, katanya. Nggak, aku selama ini kan nggak pernah ngomong-ngomong. Emang aku pernah ngomong di Instagram aja, aku juga diem aja, nggak pernah ada inian emang Eyang gitu. Oh ya wes lah gitu, aman katanya gitu. Ya udah dari situ tuh udah rentetan aja, udah mulai nggak enak. Ininya loh Dok, nggak enak Dok, aku Dok gitu. Ya udah gimana enaknya? Apa dipanggilin ini, panggilin ini, itu suka kayak gitu. Gitu. Jadi ya udah banyak sekali cerita yang dilewati sama Mbak Inul sebenarnya. Bagaimana keluhan Eyang sendiri, ya bercerita seperti sama anaknya gitu ya. Bahkan anaknya sendiri aku lihat di salah satu statement, sesayang itu loh. Sayangnya sama Mbak Inul melebihi sayang sama anaknya. Iya, karena aku sangat beruntung ya. Ketika di masa-masa usianya Eyang udah mau selesai itu, kok pas waktu habis pulang dari syuting masuk rumah sakit itu aku yang pertama dikabarin sama Bu Acin gitu. Loh, Eyang kenapa? Ya udah aku langsung buru-buru ke Medistra malam itu. Ternyata nggak bisa ketemu karena Eyang dari tindakan, kan lagi tindakan operasi. Ya udah aku nunggu, paginya saya datang lagi. Begitu aja. Setiap jam 10 ICU itu dibuka untuk untuk keluarga, ya aku datang karena memang udah diwejangin sama pihak keluarga besarnya Eyang. Yang lain nggak boleh masuk, cuman di luar aja, cuman Inul aja yang boleh gitu. Jadi itu adalah suatu penghormatan yang luar biasa gitu.
Ternyata kalau yang lain bisa deket sama Eyang, tetapi Inul lebih spesial gitu. Makanya aku tuh ya apa ya, ketika usianya udah selesai, aku ada di sampingnya. Sempat aku ketika Eyang udah di apa mau dimandiin, aku masih bisa potongin kukunya gitu. Terus aku masih bisa cium tangannya, aku masih bisa cium pipinya yang halus. Itu gimana coba? Nggak semendal gitu, hati tuh jadi kayak rasa kehilangan banget. Karena yang lain itu cuman bisa mengenal, bisa nyanyi bareng, tapi aku di sisa hidupnya bisa dengan dekat sekali sama Eyang gitu. Jadi itu yang megang tangan Eyang tuh enak banget Oma. Mau kita ada masalah halus, apapun, sesedih kayak apapun, kapas. megang tangan Eyang tuh empuk, lembut. Jadi kalau deket Eyang tuh bawaannya kayak pengen apa sih, kayak kalau aku kan orangnya mau suka suka megang orang gitu kan. Dan tangan Eyang tuh best gitu. Wah, halus pisan, tangannya tuh rano keripute sama sekali, sampai sak pipi-pipinya itu ya, walaupun beliau sakit itu kalau diajakin ngomong Eyang Inul dateng ya gitu tuh sempat ada reaksi gitu. Itu waktu awal-awal habis operasi. Terus Inul sayang loh sama Eyang gitu, terus keluar itu air matanya. Ya sempat Inul tisuin begini, nggak boleh nangis, Inul nunggu di sini loh, pokoknya sampai Eyang sembuh gitu. Terus udah, ntar kalau lagi ini tangannya tak pegang begini tuh, Inul masih ada di sini nih gitu. Jadi ya apa ya? Reaksi-reaksi kecil tapi penting buat yang lagi nungguin gitu ya? Iya. Oke. Nah, kebetulan kita ada sesuatu buat Mbak Inul. Coba apa itu? Kok aku disuruh nangis terus sih? Apa itu Mbak? Ini kacang. Jadi sebelum beliau meninggal itu, waktu itu asistennya bilang, "Wes Tondo, aku kepengen nyicipin kacang. Pisan wae kok seterusnya ora," katanya gitu. Jadi asistennya bilang begitu karena memang Eyang itu paling demen banget. Jadi kemana-mana itu sukanya nyemil kacang. Itu. Jadi pernah nyanyi sama saya udah sebulan lebih ya. Di mobil itu yang digayemin itu ya cuman keletiannya cuman kacang. Itu Eyang kok makan, iya aku padahal aku yo udah umur tapi aku tuh seneng banget sama kacang. Nek mangan kacang iku iso ora kelar-kelar iku, kacang iku enak katanya gitu. Ini favoritnya beliau. Salah satu cemilan yang paling disenengin. Paling sama disenengin. Bahkan sebelum meninggal itu minta ke asistennya, minta kacang dok, aku pengen makan kacang dok. Setitik bae, telu bae ora kekeh katanya. Sempet ngomong gitu loh, mbak kayak mbak lo maksa minta supaya terakhir kali wes aku gak njaluk meneh gitu. Nggak taunya ini adalah kode terakhir beliau gitu. Kok mbok kayak sih mbak gitu. Iya apa sih, nggak enak kalau nggak dikasih, ibu maksa terus katanya gitu. Kebetulan katanya Mbak Inul bawa sesuatu nih yang selalu ngingetin ke Eyang. Coba. Apa ini Mbak? Ini loh, katanya beliau tuh, "Kowe makai iki ayu paling ojo ndelok iki nek, iki ngono Mas," katanya gitu. Dipakai nduk lain waktu nduk, iya nanti kalau ada baju yang cocok nanti Inul pakai. Kok aku sempat bilang, "Eyang, ini memang begini toh modelnya." "Iya gak apa-apa, ayu kowe nek gawe iki," gitu. "Iki Mas iki nduk," katanya gitu. Eyang tuh suka banget sama perhiasan. Suka banget perhiasan dan perhiasannya gede-gede. Makanya yang aku cerita itu, cincin yang tadinya Eyang kasihin ke aku itu Eyang lagi pakai gini nih. Eyang lagi pakai. Kan tetap biasa kan gue pegang-pegang gini kan. Iya. Eyang, ini ngomongin gue gini nih. Eyang, nanti kalau Eyang udah nggak ada, cincin ini buat Ikun deh, aku bilang gitu. Yo, udah gitu. Terus lupa kayak setahun, 2 tahun.
Terus udah gitu ternyata tuh cincin ini disekolahin sama Eyang. Jadi Eyang tuh kalau nggak punya uang suka sekolahin perhiasan juga yang Mbak Inul ya. Iya. Gitu kan. Jadi cincin itu tuh pernah disekolahin sama Eyang, terus diambil pas lagi aku show dikasihin, "Nyo, iki duitmu." Terus gue gedein. Iya. Oke, kalau yang ini kapan dikasihnya, Mbak? Ini berapa tahun ya? 2 tahun yang lalu apa? Kue nggak pikir Kak Ayu dok, kue dok karena ojo itu lo modeling ini gimas gitu katanya. Nggak apa-apain, gini aja. Jadi masing-masing itu punya ceritanya gitu ya. Jadi Mbak Inul juga dapat sesuatu yang punya ceritanya, begitu juga dengan Igun. Pak, ini kita istirahat dulu sebentar. Kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis.